Sebagai entitas bisnis, PT Delta Jakarta Tbk telah mengarungi perjalanan yang panjang, penuh makna, dan berkesan. PT Delta telah berakar kuat di Indonesia dan menjadi bagian dari sejarah bangsa sepanjang abad ke-20. Selama 92 tahun perjalanannya, merek-merek perseroan telah menjadi saksi berbagai peristiwa penting nasional dan global. Perseroan didirikan pada tahun 1932 dengan ditandai oleh berdirinya pabrik bir Jerman Belanda yang bernama NV Archipel Brewery Company, serta peluncuran produk angker bir sebagai salah satu bir pertama di Indonesia. Setelah pengusiran kekuasaan kolonial Jepang dan berdirinya Indonesia sebagai negara merdeka, pabrik ini dinasionalisasikan pada tahun 1957 dengan nama PN Bujana Tirta. Pada tahun 1964, perseroan menjadi badan usaha milik daerah ketika pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau Pemprov DKI mengambil alih perseroan. Pada tahun 1970, perseroan menggunakan nama yang saat ini dikenal luas dengan nama PT Delta Jakarta Tbk. Perseroan terus mengalami pertumbuhan dan pencapaian yang signifikan di tahun-tahun berikutnya. Salah satu tonggak sejarah yang paling awal adalah kemitraan dengan pembuat bir multinasional Denmark Carlsberg pada tahun 1983 yang memungkinkan produksi dan distribusi bir terkenal di dunia ke seluruh negeri. Pada tahun 1984, PT Delta menjadi salah satu perusahaan nasional pertama yang mencatatkan namanya secara terbuka di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya atau yang sekarang telah bergabung menjadi Bursa Efek Indonesia atau BEI, sehingga memperkuat statusnya sebagai pemain utama di industri bir domestik. Kami melakukan analisis SWOT pada PT Delta Jakarta Tbk sehingga kami mendapatkan hasil sebagai berikut. A. Strengths. Produk-produk perusahaan sudah meraih 67 penghargaan di ajang global bergengsi dalam industri minuman beralkohol. Yang kedua, mempunyai jaringan distribusi yang luas, baik pasar domestik maupun ekspor dalam menjalankan proses pemasaran dan distribusi produk. Yang ketiga, rich heritage, warisan komitmen pertumbuhan perusahaan jangka panjang dan berkelanjutan. Yang keempat, memiliki portofolio produk yang baik, ditunjukkan dengan kepemilikan jenis produk dan merek yang beragam. Dan yang kelima yang terakhir, berhasil mengkonsolidasikan pasar tradisional sambil mempercepat kehadiran pasar modern untuk memenuhi preferensi konsumen yang terus berkembang. Adapun weakness dari PT Delta Jakarta yaitu yang pertama, perusahaan dihadapkan penerimaan surat ketetapan atas sanksi administrasi cukai pada tahun 2024. Kedua, adanya ketergantungan pada perdagangan tradisional yang menuntut perseroan untuk mengadopsi strategi yang proaktif dan adaptif agar tetap kompetitif. Yang ketiga, ada juga struktur dan efektivitas organisasi penjualan belum sepenuhnya optimal, sehingga perusahaan melakukan penyesuaian strategi dan penyelarasan ulang organisasi untuk memastikan ketahanan dan daya saing jangka panjang. Yang keempat, ada perusahaan masih bergantung pada komponen impor untuk material produksi. Yang kelima, perusahaan mengalami penurunan signifikan sebesar 28,8% yang menunjukkan efisiensi inti operasi yang melemah. Oke, next, opportunities pada PT Delta Jakarta Tbk. Yang pertama yaitu pasar bir Indonesia mengalami proyeksi pertumbuhan yang positif dengan potensi kenaikan volume rata-rata 4% dalam 5 tahun ke depan. Yang kedua, konsumen milenial dan Gen Z membuka peluang besar bagi perusahaan melalui produk inovatif yang relevan dengan gaya hidup yang modern. Yang ketiga, rebound sektor pariwisata nasional memberikan peluang untuk meningkatkan atau memperluas penjualan produk ke wilayah destinasi wisata di seluruh negeri. Yang keempat, ada perusahaan melakukan perluasan produk melalui promosi, kampanye penjualan, dan pemasaran terhadap di seluruh platform luring dan daring. Yang terakhir, yang kelima, yaitu tren meningkatnya konsumsi bir berperisa dan rendah alkohol memberikan peluang untuk perusahaan dapat meningkatkan portofolio produk baru. Oke, selanjutnya adalah ancaman atau threats. Yang pertama adalah semakin sengitnya persaingan dan presensi konsumen yang terus berkembang menjadi tantangan utama. Yang kedua adalah laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 5,03, hampir sama dengan tahun yang lalu. Berbanding terbalik dengan target pemerintah sebesar 5,2, yang dikhawatirkan akan mengurangi daya beli masyarakat. Yang ketiga adalah Kementerian Keuangan menaikkan tarif cukai untuk minuman beralkohol sebesar 10%, yang akan menyebabkan kenaikan harga jual. Yang keempat adalah perusahaan mencatat perlambatan kinerja keuangan pada tahun 2024 yang mengakibatkan penurunan pendapatan bersih sebesar 12,2%.
kami mengambil 3 faktor terpenting dari masing-masing strengths dan weaknesses dalam penyusunan analisis IFAS pada PT Delta Jakarta Tbk, sehingga menghasilkan hasil analisis kuantitatif sebagai berikut. 3 faktor terpenting dalam strengths terdiri dari 1. Mempunyai jaringan distribusi yang luas, baik pasar domestik maupun ekspor, dalam menjalankan proses pemasaran dan distribusi produk. 2. Produk-produk perusahaan sudah meraih 67 penghargaan di ajang global bergengsi dalam industri minuman beralkohol. 3. Rich heritage, yaitu warisan komitmen pertumbuhan perusahaan jangka panjang dan berkelanjutan, sehingga diperoleh subtotal score strength adalah sebesar 1,40. Selanjutnya, 3 faktor terpenting dalam weaknesses terdiri dari 1. Perusahaan dihadapkan dengan penerimaan surat ketetapan atas sanksi administrasi cukai pada tahun 2024. 2. Struktur dan efektivitas organisasi penjualan belum sepenuhnya optimal, sehingga perusahaan melakukan penyesuaian strategi dan penyelarasan ulang organisasi untuk memastikan ketahanan dan daya saing jangka panjang. 3. Adanya ketergantungan pada perdagangan tradisional yang menuntut perseroan untuk mengadopsi strategi yang proaktif dan adaptif agar tetap kompetitif. Sehingga, diperoleh subtotal score weaknesses adalah sebesar 1,35. Maka, total skor IFAS adalah sebesar 2,75 yang menunjukkan bahwa faktor internal PT Delta Jakarta Tbk berada dalam posisi yang kuat atau dalam strong internal position. Dalam perhitungan IFAS, kami mengambil 3 faktor terpenting dari masing-masing opportunity and threats, sehingga menghasilkan analisis kuantitatif sebagai berikut. 3 faktor terpenting dalam opportunities terdiri dari 1. Pasar bir di Indonesia mengalami proyeksi pertumbuhan yang positif dengan potensi kenaikan volume rata-rata 4% dalam 5 tahun ke depan. 2. Rebound sektor pariwisata nasional memberikan peluang untuk meningkatkan atau memperluas penjualan produk ke wilayah destinasi wisata ke seluruh negeri. 3. Konsumen milenial dan Gen Z membuka peluang besar bagi perusahaan melalui produk yang inovatif yang relevan dengan gaya hidup yang modern. Sehingga diperoleh subtotal score opportunities adalah sebesar 1,40. Selanjutnya, 3 faktor terpenting dalam threats terdiri dari 1. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 5,03, justru hampir sama dengan tahun lalu, dan berbanding terbalik dengan target pemerintah yang sebenarnya adalah sebesar 5,20. Dikhawatirkan akan mengurangi daya beli masyarakat. 2. Kementerian Keuangan menaikkan tarif cukai untuk minuman beralkohol sebesar 10% yang akan menyebabkan kenaikan harga jual. 3. Perusahaan mencatatkan perlambatan kinerja keuangan pada tahun 2024 yang mengakibatkan penurunan pendapatan bersih sebesar 12,2%. Sehingga diperoleh subtotal score threats adalah sebesar 2,10. Maka total score IFAS adalah sebesar 3,50, menunjukkan bahwa faktor eksternal PT Delta Jakarta Tbk berada dalam posisi yang kuat atau dalam strong external position. Adapun kami memberikan suggested business strategy. Berdasarkan analisis IFAS dan EFAS menunjukkan bahwa PT Delta Jakarta Tbk berada dalam kuadran 2, yaitu turnaround strategy. Yang artinya, peluang eksternal kuat tetapi perusahaan masih menghadapi kelemahan internal. Maka, fokus strategi adalah dengan memperbaiki kelemahan internal agar peluang pasar dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, perusahaan sangat disarankan untuk tetap berfokus pada pertama, restrukturisasi dan penguatan organisasi penjualan. Berdasarkan posisi perusahaan pada kuadran 2 yaitu turnaround strategy, salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan oleh PT Delta Jakarta Tbk adalah melakukan restrukturisasi dan penguatan organisasi penjualan. Kelemahan dalam struktur serta efektivitas tim penjualan selama ini menjadi hambatan bagi perusahaan dalam memanfaatkan peluang pertumbuhan pasar bir nasional, khususnya pada segmen konsumen milenial, Gen Z, serta sektor pariwisata yang menunjukkan tren pemulihan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan penataan ulang organisasi penjualan agar lebih responsif terhadap perubahan pasar, melalui penyederhanaan jalur distribusi, penetapan Key Performance Indicator atau KPI yang lebih terukur, serta peningkatan kompetensi tenaga penjualan. Selain itu, pembagian fokus penjualan yang lebih terarah antara pasar tradisional, pasar modern, dan
kanal pariwisata seperti hotel, restoran, dan kafe menjadi langkah penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional. Dengan organisasi penjualan yang lebih efektif dan terstruktur, PT Delta Jakarta Tbk diharapkan mampu meningkatkan penetrasi pasar, memperbaiki kinerja penjualan, serta mendukung proses pemulihan perusahaan secara berkelanjutan. Selanjutnya nomor 2 yaitu percepatan inovasi produk yang relevan dengan tren konsumen. PT Delta Jakarta Tbk perlu memanfaatkan peluang pasar milenial dan Gen Z sekaligus memperbaiki kinerja penjualan yang melemah melalui pengembangan produk yang inovatif. Perusahaan dapat memprioritaskan pengembangan bir berperisa dan rendah alkohol yang sesuai dengan preferensi konsumen muda dan gaya hidup modern. Didukung oleh kekuatan portofolio produk serta reputasi merek yang kuat, inovasi ini tidak hanya memperluas variasi produk, tetapi juga mengurangi risiko stagnasi penjualan pada produk konvensional. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk tetap kompetitif tanpa melakukan ekspansi pasar yang beresiko tinggi, melainkan dengan memaksimalkan peluang pasar yang sudah ada melalui diferensiasi produk yang relevan. Selain itu, penerapan uji pasar secara terbatas di wilayah berpotensi tinggi, seperti kota-kota besar dan daerah wisata, dapat meningkatkan daya tarik produk sekaligus menjaga efisiensi biaya dan stabilitas operasional perusahaan. Yang ketiga yaitu peningkatan efisiensi operasional dan penguatan rantai pasok. Ketergantungan pada bahan baku impor serta tekanan biaya akibat kenaikan tarif cukai menjadi tantangan utama yang berpotensi melemahkan margin laba dan kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menekan biaya produksi dengan mengoptimalkan proses operasional, melakukan pengendalian biaya distribusi, serta secara bertahap mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor melalui pencarian alternatif lokal atau renegosiasi dengan pemasok, tanpa mengorbankan kualitas produk. Upaya optimalisasi ini bertujuan untuk memulihkan margin laba yang menurun, menjaga stabilitas arus kas, serta memperkuat ketahanan keuangan perusahaan. Dengan struktur biaya yang lebih efisien, PT Delta Jakarta Tbk akan lebih siap memanfaatkan peluang pertumbuhan pasar meskipun berada di bawah tekanan regulasi dan kenaikan tarif cukai, sekaligus mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.